Tahun 2002 itu saya melihat adik-adik saya sudah pada gede. Ada yang membawa pacar, ada yang membawa istri. Artinya lewat orderan PIN itu, tim sukses itu, dan waktu itu saya terima dan alhamdulillah saya dapat keuntungan 200 juta waktu itu. Allah. Nah di situ Keren. ya jadi alhamdulillah lah momennya pas gitu. Ketika saya ingin berhenti dari dunia hitam dan narkoba, dunia kriminal dan narkoba, dan saya selama 2 tahun setelah bebas menekuni jualan di kaki lima, dan akhirnya saya dapat order rezeki yang gede ya, alhamdulillah saja. Sampai sekarang jalan. Betul, sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan. Pasti kan orang tuh, laki-laki tuh kalau memang sudah menetapkan diri buat lebih benar lagi, lebih positif jalannya, laki-laki yang sukses itu di belakangnya ada istri yang sangat mendukung. Aku pengen nanya nih, sosok Tete tuh di mata Heri gimana? Selama perjuangan Heri menjalani hidup, beliau tetap berdampingan sama Heri itu gimana? Saya waktu itu selain momennya tepat di tahun 2002 keluar, saya sempat introspeksi diri karena saya ingin niat tuh pengen punya layak umum lah, seperti orang biasa bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa bertetangga, dan juga punya berkeluarga kan, ada rumah tangga gitu kan. Setelah saya dapat rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa itu, saya selalu meminta anugerah. Layaknya orang ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan gitu kan. Saya meminta kepada Tuhan itu, kalau saya ingin sekarang punya keluarga. Ya saya merasa yakin waktu itu kalau saya meminta pasti akan dikasih gitu kan. Dan alhamdulillah dengan seiring permintaan saya, perjuangan saya, doa saya, mungkin ya sudah akhirnya Tuhan kasih anugerah buat saya, perempuan yang menurut saya nih dia cantik ya, soleh gitu, dan memang dia mau menerima apa adanya. Bekas X apa kita ya, karena saya merasa tidak percaya diri kalau saya akan mendapatkan perempuan yang yang sesuai lah yang diharapkan saya. Karena saya berpikiran waktu itu, Heri cewek sudah bolak-balik ke dalam penjara 8 kali, masa iya dapat cewek baik, masa iya dapat cewek soleh, masa iya dapat perawan kan. Iya benar. Jadi itu anugerah banget ya yang dikasih Allah pada saat kita menetapkan, karena tidak percaya diri. Tapi Allah kan janji kan pada saat kita menetapkan diri buat jauh lebih positif akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Ternyata Allah berkata lain. Benar. Aku soalnya jadi cerminan aku juga nih, rumah tangga Heri kan. Iya. Wah, Heri ini ex napi, ex kriminal yang edan, namanya di Bandung ini gede banget, bahkan nasional. Tapi sama istri, Masya Allah, aku yang jadi pemandangan aku banget. Aku sering jalan sama Heri kan teman-teman, dulu Rendra Armada, sering jalan-jalan gitu ke lapas-lapas, ngeliat Heri kalau istrinya sudah mulai marah, ngambek, enggak dilawan pakai emosi lagi akhirnya. Ya bunda, nurut banget disitulah. Kelihatan laki-laki sejati yang memang mengayomi kaum Hawa ya. Itu ada di sosok Heri. Ada banget, aku nonton banget kayak gitu kan. Nah Heri, aku keluar dari konteks itu, aku mau tanya nih, warga binaan Heri kan banyak banget nih. Ada yang diasimilasi keluar masuk ke yayasan, dididik sama Heri. Pernah ada benturan masalah sifat mereka nggak? Susah nggak buat dididik warga binaan yang dari negatif diarahkan ke yang lebih positif? Jelas susah banget, karena ya namanya juga ex napi, ya namanya juga ex residipis gitu kan, residipis. Jadi memang susah banget karena mereka terbiasa dengan dunia mereka ya. Dengan dunia mereka, dengan kerasnya, dengan maboknya, dengan duit gedenya menurut mereka ya. Jadi ketika mereka saya ajak bergabung di yayasan ini untuk sharing, untuk bertukar pikiran, tukar
saling kasih ilmu gitu kan, saling Iya, ini eh, banyak juga yang sudah bergabung di sini, yang masuk lagi ada. Masih ada yang masuk lagi juga? Ada. Padahal sudah di yayasan gitu. Ya, tapi sebelumnya saya tidak akan pernah mengasih mereka salah satu tanda ya atau KTA yayasan ini kalau mereka betul belum tobat. Mereka tuh balik lagi karena proses di sini mungkin sama di yayasan ini sangat buat mereka nih keras juga, ya. ketat juga gitu Yang ya, tidur-tiduran terus yang dimarahin ya. sama. Jadi tidak semudah yang mereka bayangkan karena memang kalau mereka yang ex-napi kalau mau berubah, mau tobat, gabung di sini, mereka harus punya prinsip siap nggak sengsara. Benar. Kalau siap sengsara, yuk berubah, yuk gabung dengan yayasan. Kalau tidak siap sengsara, jangan dulu lah. Benar. Kenyangin aja dulu di jalanan. Sampai kena titik baliknya ya. Titik baliknya baru. Soalnya Bang Hendra tau banget didikan di yayasan. Aku di yayasan berapa bulan sempat tidak ada kamar tempat tidur aku di sini. Aku makan di sini, tidur di sini, segala macam di sini. Sosialisasi sama teman-teman ex napi di sini, cari ilmu sama mereka juga di sini. Jadi aku tahu banget ada juga sebagian besar. Kalau saya sih hanya sesama umatnya hanya ikhtiar saja untuk menginformasikan ke mereka kalau di sini ada yayasan ex-residivis sebagai rumah singgah mereka, silakan untuk menimba ilmu juga bisa di sini ya, untuk berlatih juga bisa di sini. Untuk ketika saya ikhtiar untuk membenarkan mereka, kalau mereka kembali lagi ya saya semuanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, terserah. Yang penting pilihan kita sesamanya ya. sudah mengajak, sudah mengajak untuk berbuat baik. Itu aja. Selanjutnya pemilihan di mereka ya. Betul. Penting kita sudah menyampaikan ini loh yang baik loh. Betul. Yang nyambut mereka tetap. Betul. Eri, aku mau nanya nih, Eri di dalam sel nih sering banget ya. Pasti ada pengalaman yang nggak pernah dilupakan selama ini. Masih terngiang-ngiang, oh dulu aku di sel kayak gini. Buat flashback pas mau tidur kan biasanya manusia gitu kan. Oh dulu rangkilnya. Ada pengalaman pasti yang nggak terlupakan selama di dalam sel. Kalau di dalam sih, Aku dengar dulu pernah di dalam sel jualan putau juga. enggak gini. Jadi kalau di dalam tuh selalu lah yang terngiang sampai sekarang tuh ketika saya di dalam tuh selalu tidak ada lain pengen bebas, pengen balik. Bebas ya? Iya, pengen cepet-cepet. Orang dikurung ya. Pengen cepet-cepet bebas. Tapi di sana di dalam penjara itu jelas ada pembinaan, sehingga saya ngikut pembinaan di sana di Giatja atau di Bimkar, bimbingan kerja Di mana tuh? Bandung juga? di Bandung ya, Juga ya. di Rutan Bandung. Dan ilmu-ilmu yang jahat pun di sana saya dapatkan dari rekan-rekan satu kamar gitu kan. Jadi sharing lagi deh, ngeser ilmu negatif mereka juga ya. Saya selalu akhirnya saya sekolah di sana kan. Banyak ya rekan-rekan yang kriminal di bidangnya masing-masing lah. Master di bidang masing-masing. Jadi saya ketemu di sana, saya juga sharing cara memetik kendaraan yang baik dan cepat itu gimana gitu kan, cara menjualnya kemana gitu kan. Ya dari ngambil sampai ngelemparnya. kan ngambil doang sih ngapain gitu kan, kalau nggak bisa ngelempar Masih ngejogrok kena lagi gitu ya. jadi duit capek Benar. ngapain gitu. Benar. Nah sehingga saya banyak belajar, tapi ya alhamdulillah ketika terakhir yang 2002 bebas itu saya berpikir begini, saya di dalam penjara bisa hidup bebas, bisa bertahan hidup gitu. Dengan di medan yang keras saya bisa bertahan hidup. Loh, kenapa di alam yang bebas ini saya tidak bisa hidup benar? Sementara di dalam pun saya tidak berbuat kriminal tapi bisa hidup kan begitu. Nah, akhirnya itu betul-betul memang saya terapkan hasil daripada di dalam itu saya terapkan di luar. Betul. Setelah bebas itu. Nah, di dalam saja di medan yang keras saya bisa hidup, bisa bertahan hidup. Kenapa tidak di alam bebas ini gitu kan? Dalam bebas ini nih
dan di dalam pun tidak berbuat kriminal, akhirnya ya Benar. itu gambaran buat saya harus bisa dong, harus bisa. hidup Dan seperti di dalam penjara dengan tidak berbuat kriminal lagi. Dan teman-teman dulur Rendra, ternyata air ini sekarang pecah telur banget. Paradigma yang ex napi itu nggak bisa diterima masyarakat, ternyata air ini di daerah Jamaica ini. Jamaica ini negara beling di Bandung. Airnya RW ternyata di sini. RW-nya di sini dan belum pernah diturunin sama masyarakat dan masyarakat nyaman banget. Ternyata ex napi itu sangat bisa diterima masyarakat kan pada saat merubah pola pikirnya, mindsetnya kriminal jadi nggak negatif jadi positif. Nah Eri, aku mau ngasih pertanyaan lagi nih. Biar kita regenerasi nggak ada lagi yang lapas tuh nggak usah dipenuhin lah sekarang. Nggak perlu penuh-penuh di lapas, di luar karena masih lebar kan, ngapain tidur di lapas segala macem. Biar masyarakat regenerasi yang muda-muda ini nggak pengen masuk ke jeruji besi itu seperti apa, kasih wejangan lah Eri buat masyarakat yang muda regenerasi kita ini sekarang ini. Betul. Gimana ya? Memang tidak bisa menutup kemungkinan kejahatan di dunia ini pasti ada, gitu kan. Cuman ya kembali tergantung kita ya. Tergantung kita kalau memang, tapi sayang banget karena mereka ini awam ya. Awam dengan apa sih dampak memakai narkoba atau minuman atau obat-obatan terlarang. Apa sih dampak berbuat kejahatan ya, misalkan 363, 362 atau 351 atau apa saja itu yang menurut mereka melanggar hukum. Mereka tidak tahu akibat-akibat itu berawal dari ketidaktahuan ya, dari ketidaktahuan. Mereka kurang informasi, mungkin ya kurang juga pemerintah menginformasikan edukasi sehingga mereka apalagi banyak pengaruh oleh obat terlarang, alkohol, narkoba sehingga mereka kumaha aing we, kumaha engke we kan gitu. Ya, jadi kan mereka cuman saya menyayangkan sekali tindakan-tindakan hal seperti itu sebetulnya sangat merugikan sekali. Frontal di masa merugikan sekali sehingga buat mereka yang sudah berkeluarga gitu kan, artinya mereka meninggalkan keluarga, anak dan istri. Ya, pertama itu. Kedua, mau dinafkahin apa anak dan istri kalau kita di dalam gitu kan. Terus keluarga dan orang tua dan rekan. Artinya buat saya baru terpikir sekarang, kenapa sih harus masuk dulu penjara? Kenapa tidak dari dulu? Karena waktu itu saya memang berangkat dari broken home, butuh ekonomi. Artinya di sini sangat menunjang sekali faktor ekonomi faktor ekonomi sangat menunjang sekali. Makanya buat rekan-rekan yang muda-muda ya, galilah potensi dari kalian agar kalian punya keahlian. Setelah punya keahlian, saya yakin kalian akan dapat sesuatu yang bermanfaat yang akan menjadi nilai rupiah gitu kan, yang mana nantinya rupiah itu bisa menjadi buat mereka dan keluarga untuk bisa bertahan hidup, bahkan bisa untuk sejahtera gitu kan. Jangan sampai kalian ingin sukses, ingin sejahtera, tapi harus masuk dulu ke penjara gitu kan. Karena belum tentu ya, mungkin saya salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung yang pernah ngalami penjara tapi masih dikasih umur panjang, masih dikasih kesehatan, masih juga dikasih kesempatan kedua untuk berbuat baik, untuk ibadah, untuk membantu orang lain gitu tapi kan gak semua orang, tidak semua orang kita, ya? Gitu kan, tidak semua orang. Yang saya sayangkan dan yang saya takutkan, mereka nanti malah mati sia-sia, mati sia-sia, jadi sampah masyarakat. Jangan sampai mengalami tidak berguna, jangan pernah sampai mengalami harus masuk dulu ke penjara begitu. Benar. Ini pertanyaan terakhir nih di channelnya Endra Armada Channel. Pertanyaan terakhir buat Eri. Di sini kan Eri pendiri Yayasan Residivis nih. Pasti ada motivasi buat membesarkan ini, buat segala macam. Nah ini
harapannya buat Yayasan Residivis kita ini. Ini sebenarnya yayasan ini aku pun ada panggilan buat yayasan ini pribadi dari Airi. Ngelihat yayasan dan ngelihat Airinya, aku termotivasi buat manfaat apa, buat ngasih apa yang bisa aku serahkan di yayasan ini gitu loh, dari apalah yang sebisa-bisanya aku akhirnya. Dari zaman dulu kan aku pengen kepanggil, jujur aku sendiri kepanggil sama yayasan ini karena aku pun cuman nggak pernah, jangan sampai amit-amit ke kurung akhirnya di jeruji besi. Nah Eri, ya harapannya apa nih buat Yayasan Residivis ke depannya? Saya berharap dengan dimarginalkannya, dengan dipandang sebelah matanya, dengan dibilang sampah masyarakatnya, ex-napi atau ex-residivis yang kuat, yang kental dengan stigma negatifnya, akhirnya saya terpanggil untuk menjadi pendiri ya di Yayasan Anugerah Insan Residivis agar tercipta salah satu keluarga besar ex-napi, keluarga besar ex-napi, dan ingin dengan payung hukumnya yayasan ini, saya ingin mereka bisa sejahtera, layaknya orang normal begitu. Dan insya Allah dengan godogan di yayasan ini, dengan pelatihan yayasan ini, saya berharap mereka semua bukan sukses tapi paling tidak mereka manfaat dan mereka sejahtera dengan sanak keluarga. Itu sudah, buat saya itu sudah luar biasa. Tidak berharap banyak, saya berharap karena keluarga besar ex-napi, ex-residivis yang ada di Bandung khususnya atau Nusantara bisa hidup sejahtera. Bisa boleh dari luar kota pun kalau bisa butuh. Bisa karena ini Indonesia, dan saya sudah mulai bikin cabang-cabang di Jabar, dan nanti saya akan juga sekarang di Medan sudah ada, nanti selanjutnya entah Manado, entah mana, yang jelas banyak ex-napi di Indonesia ini yang tertarik bergabung dengan Yayasan Anugerah Insan Residivis ini. Alhamdulillah, keren banget. Aku makasih Eri dikasih kesempatan waktunya buat ngobrol. Siap, sama-sama. Ngobrol resmi, biasanya kita hari-harian ngumpul sama Eri. Eri, mohon bisa ya. Siap, sama-sama. Terima kasih. Thank you. Sukses ya. Tonton terus ya channelnya Endra Armada. Jangan sampai lewat. Tonton terus.